Hello healthy people, Anda memiliki keluhan gigi berlubang? Jika iya, jangan keburu dicabut ya. Gigi berlubang ternyata masih bisa dilakukan perawatan loh. Gigi berlubang dengan kerusakan yang kecil dan belum mengenai saraf gigi masih dapat dilakukan penambalan secara langsung. Namun, untuk gigi dengan kerusakan yang besar dan dalam dapat dilakukan perawatan saluran akar. Merawat lebih baik daripada mencabut. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Dewi Fitria, spesialis konservasi gigi di RSUD Provinsi NTB, akan memberikan sedikit penjelasan mengenai apa sih perawatan saluran akar. Perawatan saluran akar merupakan prosedur yang dilakukan pada gigi yang telah mengalami infeksi lebih lanjut, serta untuk mengobati infeksi dan pembusukan pada rongga gigi. Perawatan saluran akar ini bertujuan untuk mempertahankan gigi supaya dapat bertahan di dalam rongga mulut dan dapat berfungsi secara optimal. Rongga gigi merupakan rongga yang terdapat pada bagian tengah gigi, di mana di dalam rongga gigi ini berisi pembuluh darah dan syaraf gigi. Pembuluh darah berfungsi untuk memberikan vitalitas pada gigi, sedangkan syaraf gigi berfungsi sebagai syaraf sensorik yang membuat healthy people bisa merasakan panas dan dingin pada makanan dan minuman yang dikonsumsi. Beberapa kondisi gigi yang memerlukan perawatan saluran akar. Yang pertama, gigi yang sudah mengalami kerusakan yang dalam, yang sudah mencapai rongga gigi. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa rongga gigi berisi pembuluh darah dan syaraf, sehingga gigi-gigi pada kondisi seperti ini biasanya sudah menimbulkan rasa sakit yang mengganggu dan rasa nyeri dengan durasi yang panjang, dan biasanya sudah mengkonsumsi obat untuk menghilangkan rasa nyeri. Obat penghilang rasa nyeri ini hanya bersifat sementara, karena setelah efek dari obat tersebut hilang, maka rasa sakitnya akan timbul kembali. Yang kedua, gigi dengan pembengkakan gusi. Pada kondisi seperti ini, biasanya healthy people akan merasakan adanya rasa sakit serta adanya nyeri tekan. Pada kondisi seperti ini, juga healthy people biasanya akan melihat adanya benjolan yang biasanya terletak pada gusi di dekat pipi, gusi di dekat lidah, maupun di langit-langit. Yang ketiga, adanya gigi yang goyang. Gigi yang goyang ini disebabkan karena adanya infeksi pada jaringan pendukung gigi. Yang keempat, terjadinya perubahan warna gigi. Gigi dengan perubahan warna gigi biasanya terjadi pada 1 atau 2 gigi, bukan secara keseluruhan. Terjadinya perubahan warna gigi ini terjadi karena adanya kerusakan pada jaringan syaraf gigi dan pembuluh darah yang menyebabkan gigi akan menjadi non-vital atau mati, sehingga menyebabkan gigi akan mengalami perubahan warna menjadi kecoklatan. Prosedur perawatan saluran akar bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, one visit atau 1 kali kunjungan. Yang kedua, multi visit atau beberapa kali kunjungan. One visit atau multi visit tergantung dari kondisi gigi healthy people. Tidak semua kasus bisa dilakukan secara one visit atau 1 kali kunjungan. Kemudian, pada saat penegakan diagnosis, biasanya dokter gigi akan melakukan pengambilan foto ronsen untuk mengetahui seberapa dalam lubang pada gigi serta bagaimana kondisi jaringan pendukung gigi. Untuk tahapan perawatan saluran akar, yang pertama yaitu dokter gigi akan melakukan pembersihan jaringan karies. Pada proses ini, biasanya dokter gigi akan mengetahui apakah gigi masih vital atau sudah mati. Bila masih vital, dokter gigi akan memberikan pilihan apakah akan diberikan obat di dalam giginya atau dapat juga dilakukan anestesi, sehingga pengambilan jaringan syaraf gigi dapat diambil dan dilakukan pada saat itu juga,
serta pasien tidak akan merasakan rasa sakit selama prosedur perawatan. Yang kedua, yaitu membuka gigi dan mencari saluran akar. Apabila saluran akar sudah terlihat, maka dokter gigi akan melakukan pelebaran saluran akar menggunakan instrumen khusus. Biasanya pada kunjungan multivisit, dokter gigi akan memberikan obat yang akan diletakkan di dalam saluran akar, kemudian dilakukan penambalan sementara. Penambalan sementara ini nantinya akan dibongkar pada kunjungan selanjutnya, lalu kemudian akan dilakukan pembersihan ulang. Yang ketiga, apabila pasien sudah tidak ada keluhan rasa sakit dan gigi sudah bisa digunakan kembali untuk mengunyah, biasanya akan dilakukan tahapan terakhir, yaitu pengisian saluran akar. Pengisian saluran akar ini biasanya menggunakan bahan khusus. Setelah selesai dilakukan pengisian saluran akar, maka tahapan selanjutnya adalah restorasi. Untuk tahapan restorasi ini berfungsi untuk mengembalikan bentuk gigi ke bentuk semula supaya dapat berfungsi kembali. Idealnya, restorasi yang dilakukan setelah perawatan saluran akar adalah mahkota jaket atau crown gigi. Efek samping setelah dilakukan perawatan saluran akar, biasanya pasien akan merasakan rasa tidak nyaman. Namun, healthy people tidak perlu khawatir karena hal ini merupakan suatu hal yang wajar. Adanya rasa ketidaknyamanan ini karena proses manipulasi saat prosedur dilakukan perawatan saluran akar, atau juga bisa terjadi pembengkakan pada ligamen gigi selama perawatan. Namun, rasa tidak nyaman ini biasanya hanya terjadi di awal saja. Seiring berjalannya waktu, rasa tidak nyaman ini akan cenderung hilang. Jadi healthy people tidak perlu khawatir ya. Demikian penjelasan singkat dari saya. Apabila healthy people memiliki keluhan gigi berlubang maupun permasalahan gigi lainnya, silahkan datang ke Poli Gigi dan Dental Center RSUD Provinsi NTB untuk berkonsultasi dengan dokter gigi dan tim dokter gigi spesialis kami. Salam sehat!